Satuan Polisi Pamong Praja, dahulu dikenal dengan sebutan Bailu, merupakan organisasi yang sangat erat dengan masyarakat karena fungsi utamanya menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Polisi Pamong Praja pertama kali dibentuk di daerah istimewa Yogyakarta dengan nama Detasmen Polisi Penjaga Kapenuon berdasarkan Perintah Jawatan Praja Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 2 tanggal 10 November 1948. Dirubah menjadi Detasmen Polisi Pamong Praja. Pada tanggal 3 Maret 1950, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan surat keputusan nomor UR 32/2/21 tentang perubahan nama Detasmen Polisi Pamong Praja menjadi Satuan Polisi Pamong Praja yang menjadi dasar peringatan hari jadi Satuan Polisi Pamong Praja setiap tanggal 3 Maret. Tari Bedoyo Majakirana khas Jawa Timur yang penuh keanggunan dan kelembutan bagaikan putri keraton menjadi tarian sambutan selamat datang bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari seluruh Indonesia yang akan mengikuti apel siaga Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mengawal pemilu 2014, Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-64, dan Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat ke-52 tanggal 2 dan 3 Maret 2014. Setelah persembahan penampilan Tari Bedoyo Majakirana, maka acara Welcome Dinner dilanjutkan dengan ramah tamah. Acara ini dihadiri oleh Sekda Prof Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, SKPD di Provinsi Jawa Timur, Kasat Polisi Pamong Praja Provinsi, serta Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Suasana yang akrab penuh keramahan terjadi dalam acara ini. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja akan berkumpul selama 2 hari di kota Surabaya. Selain mereka akan mengikuti apel siaga, juga akan menjadi peserta Rapat Koordinasi Nasional Pamong Praja tahun 2014 ini dengan tema Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia melalui penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja siap mengawal pelaksanaan pemilu 2014. Dibawa oleh Pak Direktur TNI untuk diajukan selama sekaligus di depan dalam penegakan hukum di lingkungan. Mudah-mudahan dengan dukungan Bapak-Bapak dan sekalian teman-teman daerah, kita ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.
Pada hari Senin 3 Maret 2014 jam 8 bertempat di lapangan Markas Kodam 5 Brawijaya, Surabaya, apel siaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas dalam rangka mengawal pemilu 2014 dan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke-64 serta Hari Ulang Tahun Perlindungan Masyarakat ke-52 digelar dengan Inspektur Upacara Gubernur Jawa Timur Bapak Soekarwo. Apel siaga ini dihadiri oleh Kepala Daerah, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan jajarannya, serta pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja dari seluruh Indonesia, serta pasukan upacara yang terdiri atas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kota se-Jawa Timur, Gabungan Banpol PPSKPD Provinsi Jawa Timur, Gabungan Banpol PP Bakorwil se-Jawa Timur, TNI AD, TNI AL, Polri, Korpri, Satuan Limas, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Damkar, Resimen Mahasiswa, Pramuka. Dan inilah jalannya upacara yang penuh hikmat dari awal hingga akhir. Sebagai Inspektur Upacara, Gubernur Jawa Timur melakukan pemeriksaan barisan peserta upacara dengan menggunakan mobil khusus berkeliling lapangan upacara. Setelah itu juga membacakan amanat Menteri Dalam Negeri. Selain itu, Gubernur Jawa Timur juga menyampaikan petuah-petuah khusus bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk lebih bersemangat dalam melaksanakan tugasnya yang makin berat, serta meminta Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, dan Satuan Perlindungan Masyarakat, Satlinmas, ikut berperan aktif dalam menyukseskan pemilihan umum 2014. Mengenai siapa mulai. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Sebagai pembina umum Satpol PP dan Satlinmas tahun 2014 ini, melalui program fasilitasi koordinasi, peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan anggota Satpol PP dan Satlinmas dalam penyelenggaraan pemilu, serta melalui dana dekonsentrasi bagi 28 provinsi telah dialokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pencitraan Satpol PP. Besar harapan saya, kiranya kegiatan tersebut menjadi sarana untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan Satpol PP dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta mengawal pelaksanaan pemilu 2014. Saya juga mengharapkan agar momentum dari Satpol PP yang ke-64 dan Satlinmas 52 dapat dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan peran serta dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2014 serta dalam meningkatkan citra dan wibawa penyelenggaraan pemerintah daerah. Saya mengucapkan terima kasih seluruh Indonesia hadir di Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih yang hadir di seluruh Jawa Timur akan menjadi contoh tentang disiplin. Saya mengucapkan terima kasih karena Satpol PP dan Satlinmas yang beberapa hari ini di Jawa Timur akan membangun hubungan koordinasi dengan Provinsi Jawa Timur, kabupaten kota di seluruh Jawa Timur. Saya mengucapkan terima kasih agar semua yang terdapat di sini
dilihat nilai baiknya, ditinggal nilai jeleknya. Ya. Semua yang di sini dibawa kembali bagian daripada memperkuat NKRI kita, memperkuat Bhinneka Tunggal Ika kita, memperkuat negara kesatuan yang kita cintai sekarang ini, memperkuat merah putih kita. Terima kasih, selamat datang di Jawa Timur dan selamat membangun disiplin di Jawa Timur. Sendra tari berjudul Prabu Kertarajasa Jayawardana menjadi hiburan yang menyegarkan dalam apel siaga Satuan Polisi Pamong Praja seluruh Indonesia. Sendra tari ini menggambarkan seorang sosok pemimpin yang bijaksana. Kertarajasa Jayawardana atau dikenal dengan sebutan Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit pada tahun 1293 bergelar Prabu Nararya Sanggrama Wijaya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardana atau dikenal dengan sebutan Prabu Brawijaya. Karta berarti memperbaiki dari kekacauan dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Rajasa mengandung arti mengubah suasana kegelapan menjadi terang. Jaya mengandung arti memiliki lambang kemenangan. Sedangkan Wardana berarti mengayomi, memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menjalankan agamanya. Dengan sendera tari ini merupakan panutan akan sepak terjang seorang pemimpin bangsa.
tambahannya adalah ikut mensukseskan pemilu. Harus nempel betul terhadap peraturan perundangan, ditegakkan biar pemilu fairness, betul-betul jurdil. Di dalam usianya yang ke-64 ini atau Linmas yang ke-52 ini, Satpol PP akan mengevaluasi diri. Tentunya kami sebagai aparat pemerintah yang punya tugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pengamanan terhadap masyarakat secara umum ini, diharapkan Satpol PP ini mempunyai nilai manfaat yang dapat memberikan suatu rasa nyaman, rasa aman, rasa tentram pada masyarakat. Oleh karena itu, Satpol PP ke depan akan lebih melakukan tindakan-tindakan yang humanisme, yang persuasif, dan melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ikut terlibat dalam proses untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum yang ada di Jawa Timur, sehingga betul-betul di Jawa Timur nanti bisa terjadi situasi yang kondusif. Ya. Kita akan lebih meningkatkan kompetensi kita, sehingga kita mempunyai suatu kesetaraan dengan SKPD yang lain, dan mempunyai kemampuan yang lebih profesional di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya ke depan. Defile pasukan Satuan Polisi Pamong Praja dari 38 kabupaten kota se-Jawa Timur menjadi satu atraksi yang memperlihatkan kesiapan Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi tugas-tugas yang diembannya. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan. Oleh karena itu, di samping menegakkan perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu peraturan kepala daerah. Untuk mengoptimalkan kinerja Satpol PP, perlu dibangun kelembagaan Satpol PP yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur. Penataan kelembagaan Satpol PP tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan polisi Pamong Praja. Satpol PP harus meningkatkan kinerjanya dalam penegakan peraturan undang-undang pemilu, dengan pelibatan Satpol PP dalam mengawal pelaksanaan pemilu 2014, pesta demokrasi ini diharapkan bisa berlangsung jujur dan adil. Pekerjaan Satpol PP untuk menegakkan peraturan pemilu termasuk tugas yang berat karena banyak kontestan pemilu yang ingin mencuri start kampanye. Satpol PP akan bekerja sama dengan Bawaslu untuk penegakan aturan pemilu. Atraksi pencaksilat dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk pelatihan untuk menghadapi tugas di lapangan.
Karena pencaksilat adalah suatu seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia. Pencaksilat adalah olahraga bela diri yang memerlukan banyak konsentrasi. Dalam perkembangannya, kini istilah pencak lebih mengedepankan unsur seni dan penampilan keindahan gerakan, sedangkan silat adalah inti ajaran bela diri dalam pertarungan. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. Kepercayaan dan ketekunan diri sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencaksilat. Dengan berlatih pencaksilat, diharapkan seorang anggota Satuan Polisi Pamong Praja mampu mengatasi semua beban tugas yang ada. Dengan keadaan kata bagi pada kesempatan hari ini semoga dapat dijadikan pegangan. Rapat Koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja 2014 yang digelar di Surabaya bersamaan dengan peringatan HUT Satpol PP ke-64 dan Satlinmas ke-52. Tujuan Rakornas untuk meningkatkan pelayanan dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Satpol PP diikuti 600 peserta se-Indonesia. Dengan narasumber pertama yang tampil Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Agung Mulyono MSc dengan paparan berjudul Penguatan Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Mengawal Pelaksanaan Pemilu 2014. Kemudian tampil Arief Budiman dari Komisi Pemilihan Umum dengan membawakan masalah dan potensi masalah pada penyelenggaraan pemilu 2014. Gubernur Jawa Timur Pak Dekarwo membeberkan sinergitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten Kota dalam mengawal pemilu 2014 di Provinsi Jawa Timur. Salah satunya dengan berkoordinasi, sinkronisasi baik secara horizontal dan vertikal dengan satuan kerja perangkat daerah SKPD seperti Bawaslu, KPU, TNI Polri, dan Bakes Bangpol. Dr. Suparto Wijoyo mengetengahkan peran strategis keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam rangka mengawal pemilu 2014 sesuai dengan pasal 126 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
Narasumber yang berasal dari Polda Jawa Timur, Kompol Tony Sugianto, menyampaikan standar operasional prosedur Polri dalam mengawal penyelenggaraan keamanan dalam pelaksanaan pemilu 2014 di Provinsi Jawa Timur. Tugas pokok, fungsi dan mekanisme Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu 2014 disampaikan Ferdinand Sirait, Sekretaris Jenderal Bawaslu. Melalui Rakornas di Surabaya ini diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja dapat mengembangkan jejaring, potensi dan kompetensi guna mendukung peran dan fungsinya sebagai penegak perda. Satuan Polisi Pamong Praja harus bisa berada di garda terdepan untuk menegakkan perda di daerah. Sebagai garda terdepan, Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat melaksanakan tugas kedinasan dengan dibekali kemandirian, profesionalisme, kompetensi, dan berintegritas tinggi. Tidak hanya penegak peraturan daerah saja, khusus tahun ini harus membantu menyukseskan pemilu. Semoga Polisi Pamong Praja jaya! Polisi Pamong Praja jaya!